Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama ada Arif Amiruddin dengan NIM 2018-11052. Yang kedua ada saya Nelwan Aji Saputra dengan NIM 2018-11055. Yang ketiga ada Budi Indra Setiawan dengan NIM 2018-11059. Yang keempat ada Muhammad Aska Ardiansyah dengan NIM 2018-11060. Yang kelima ada Ayu Indah Suci Lestari dengan NIM 2018-11070. Dan yang terakhir ada Dwi Kurniawan dengan NIM 2018-11071. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi pembelajaran. Yang pertama ada pengertian pasar dan pemasaran dalam SKB. Yang kedua ada manfaat STP dalam studi kelayakan bisnis. Yang ketiga menjelaskan bauran pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Yang keempat menganalisis kondisi persaingan dalam industri. Yang kelima memperkirakan besarnya pangsa pasar. Dan yang terakhir meramalkan jumlah barang yang permintaan. Pasar dan pemasaran. Pasar adalah tempat pertemuannya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Sedangkan pemasaran adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. American Market Association atau AMA adalah proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengolah hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pengakuan kepentingannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Nelwan Aji Saputra. Segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi. Pembagian pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda dalam beberapa hal, misalnya keinginan, kemampuan keuangan, dan lokasi, dan lain-lain. Targeting. Perusahaan dapat memutuskan beberapa segmen pasar yang akan dicakup, lalu memilih segmen mana yang akan dilayani. Analisis dapat dilakukan dengan menelah 3 faktor, yaitu pertumbuhan segmen, kemenarikan struktural segmen, serta sasaran dan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Positioning. Perusahaan harus memutuskan posisi mana yang ingin ditempati dalam segmen pasar. Terdapat 3 langkah untuk menentukan posisi pasar. 1. Mengidentifikasi keunggulan kompetitif. 2. Memilih keunggulan kompetitif. 3. Mewujudkan dan mengkomunikasikan posisi. Selanjutnya, variabel untuk melakukan segmentasi pasar. Geografis. Bangsa, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan iklim. Demografis. Umur, jenis, kelamin, ukuran keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, dan agama. Perilaku, pengetahuan, sikap, dan keunggulan. Psikografis, kelas sosial, gaya hidup, dan karakteristik kepribadian. Saya akan melanjutkan presentasi dari Arif Amiruddin. Bauran pemasaran. Bauran pemasaran produk barang. Bagi pemasaran produk barang, manajemen pemasaran akan dipecah atas 4 kebijakan pemasaran yang lazim disebut sebagai bauran pemasaran. 4P dalam pemasaran yang terdiri dari 4 komponen, yaitu produk, harga price, distribusi price, promosi, promotion. Bauran pemasaran produk jasa. Bauran pemasaran untuk produk jasa lebih luas daripada hiburan produk barang seperti yang dipaparkan di atas. Untuk jasa, baurannya dapat diperluas lagi dengan menambah 3 elemen lagi, yaitu elemen orang, bukti fisik, dan proses jasa itu sendiri. Penjelasan bauran pemasaran produk barang. Yang pertama, kebijakan produk. Produk berupa barang dapat dibedakan atau diklarifikasikan menurut kebijakan produk dalam macam-macamnya. Kedua, kebijakan harga. Harga adalah sebuah nilai yang dilakukan konsumen dengan manfaat memiliki atas kegunaan produk yang menilai diterapkan oleh pembeli dan menjual melalui tawar-menawar.
atau ditetapkan oleh penjual untuk satu harga yang sama terhadap semua pembeli. Yang ketiga, kebijakan distribusi. Kebijakan besar produsen menggunakan perantara pemasaran untuk memasarkan produk khususnya barang dengan cara membangun suatu saluran distribusi. Yang keempat, kebijakan promosi. Pemasaran tidak hanya membicarakan produk, harga produk, dan mendistribusikan produk, tetapi juga mengomunikasikan produk ini kepada masyarakat agar produk itu dikenal dan ujung-ujungnya dibeli. Penjelasan bauran pemasaran produk jasa. Yang pertama, orang, people. Semua partisipan yang memainkan sebagian penyajian jasa, yaitu peran selama proses dan konsumsi jasa berlangsung dalam waktu real jasa. Yang kedua, bukti visit, physical evidence. Suatu lingkungan fisik di masa jasa disampaikan di mana perusahaan dan konsumennya berinteraksi. Yang ketiga, proses jasa itu sendiri, proses. Proses ini mencerminkan bagaimana semua elemen bauran pemasaran jasa dikoordinasikan untuk menjamin kualitas dan konsistensi jasa yang memberikan kepada konsumen. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Budi Indra Setiawan, yaitu tentang analisis persaingan. Agar dapat menerapkan strategi pemasaran kompetitif yang efektif, perusahaan perlu mencermati produk, harga, saluran distribusi, maupun promosi yang dilakukan oleh para pesaing yang di dekat. Dengan cara analisis persaingan, perusahaan dapat menentukan bidang-bidang yang berpotensi untuk dijadikan keunggulan, sekaligus mengetahui pula yang menjadi titik-titik kelemahan kompetitifnya, sehingga perusahaan dapat menyusun suatu strategi menyerang ataupun bahan terhadap pesaing-pesaingnya. Langkah-langkah dalam menganalisis pesaing yaitu dibagi menjadi 6. Yang pertama, mengidentifikasi pesaing, menentukan sasaran pesaing, mengidentifikasi strategi pesaing, menilai kekuatan dan kelemahan pesaing, mengestimasi pola reaksi pesaing, dan memilih pesaing. Selanjutnya, pangsa pasar. Pangsa pasar adalah proporsi dari total penjualan yang diklaim perusahaan di pasar tertentu selama periode tertentu, yaitu ukuran bisnis relatif terhadap ukuran industri. Total penjualan dapat diukur dengan volume atau unit share penjualan atau nilai atau bagi hasil penjualan. Manajer pemasaran cenderung mengikuti kedua ukuran, yaitu volume penjualan dan nilai penjualan dengan cermat. Memperkira pangsa pasar yaitu memahami pasar, dan persaingan merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan manapun. Meskipun pangsa pasar tidak memberikan angka pasti bagi perusahaan mengenai probabilitasnya, tetapi bisa memberikan wawasan utama tentang pendapatan, pertumbuhan, dan laba bersih perusahaan. Semakin besar perusahaan, semakin baik pelayanannya dengan biaya yang lebih efisien. Artinya, semakin besar perusahaan, semakin ekonomis perusahaan itu dapat menyediakan produk atau layanan kepada setiap pelanggannya. Analisis peramalan. Karakteristik peramalan yang baik ada 3. Yang pertama akurasi, yang kedua biaya, yang ketiga kemudahan. Yang pertama akurasi. Akurasi dari suatu hasil peramalan diukur dengan hasil kebiasaan dan konsistensian peramalan tersebut. Yang kedua biaya, yaitu yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan adalah tergantung dari jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. Yang ketiga ada kemudahan, yaitu penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Faktor yang mempengaruhi ada 8, diantaranya 1. Kondisi umum bisnis dan ekonomi, yang kedua reaksi dan tindakan pesaing, yang ketiga tindakan pemerintah, yang keempat kecenderungan pasar, yang kelima siklus hidup produk, yang keenam gaya dan mode, yang ketujuh perubahan permintaan, yang terakhir ada konsumen inovasi teknologi. Daftar pustaka, kami menggunakan referensi dari buku Studi Kelayakan Bisnis edisi 3, revisi karangan Dr. Husain Umar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah penulisan dan pengucapan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.